Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta alam semesta, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, cahaya langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber-Mu yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan semesta alam, Zat kasih sayang, kami ingin menuju-Mu, kami ingin mengenal-Mu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai wujud-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta raya ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya, mengenal jalan pulangnya, dan mengenal kesejatian-Mu, wahai Allah. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah mereka yang merindukan cahaya. Izinkan saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ya Allah, ya Rabbana, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan sinar terang matahari selama-lamanya. Dengan kasih sayang-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut perjalanan kita mengenal lebih dekat tentang matahari. Tentang matahari. Nah, matahari itu dalam Al-Qur'an disebut dengan syamsi. Syamsi, wasyamsi waduhaha. Syamsi biasa diartikan dengan matahari. Syamsi itu diambil dari akar katanya samasa. 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 Nah, kata dasar ini berarti juga sinar matahari, bisa berarti surya, ya, bisa berarti sang surya gitu. Kalau berkaitan dengan kata kerja itu berjemur atau memanasi diri. Memanasi diri dengan sinar matahari. Tapi lebih diterjemahkan dengan sinar atau matahari. Nah, jumlah pemakaian kata dasar samasa itu di Quran kurang lebih ada 33. Jadi 33 kali diulang. Tapi semuanya adalah kata benda. Ya, semuanya kata benda. Jadi tidak ada yang menggunakan dijadikan kata kerja gitu. Nah, sebentar. Nah, kalau kita lihat kamus, itu kata samasa itu artinya bersinar, juga bisa berarti sinar terang, sesuatu yang amat kuat. Arti samasa itu ya banyak kalau kita lihat di kamus. Membangkang juga artinya. Membangkang, menampakkan sikap permusuhan, menentang, melawan, kikir, apalagi berjemur, kelenger karena kepanasan juga samasa, Bu. Bahasa lainnya apa? Headstroke. Headstroke itu apa ya? Iya, kelenger. Ya, bunga matahari juga bisa. Salah satu arti lain fotografi. Fotografi juga samasa, Bu. Nah, karena dulu kan orang untuk mencetak foto harus pakai sinar, disinarin. Jangan kena sinar dulu sebelumnya. Kalau masih klise itu kan dulu nggak boleh kena terang. Fotografi juga itu seni, ya, seni matahari juga. Termasuk gambar foto juga samasa. Juga samasa bisa berarti samsiah. Samsiah itu perhitungan matahari. Penjaga gereja juga samasa artinya. Koster juga arti samasa. Jadi kalau lihat kamus itu banyak artinya. Nah, tapi yang kita kenal biasanya samasa itu bersinar atau terang, sesuatu yang amat kuat gitu. Itu yang paling banyak menonjol. Nah, sekarang bagaimana keterangan tentang matahari atau asyamsi di dalam Al-Qur'an gitu ya. Gimana keterangan asyamsi di dalam Al-Qur'an? Yang pertama, bahwa matahari itu dijadikan sebagai dasar perhitungan waktu. Jadi matahari dijadikan dasar perhitungan waktu gitu ya. Bahwa matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat. Nah, kita lihat surat 2, 258. Saya belum share ayatnya, lupa. Oke, bentar ya. Surat 2, ayatnya 258. Mana ayatnya keluar? Ya. Surat 2, 258.
Afwan. Silahkan, siapa mau duluan? Di mute ya sendiri ya, yang baca ya. Ya, saya boleh. Boleh, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya atau Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nggak bisa. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Jadi matahari itu terbit dari timur. Kata Ibrahim, coba terbitkan dari barat. Lalu heran dan terdiamlah orang kafir itu, nggak bisa. Artinya matahari itu terbit dari timur atau di timur ya. Berarti terbenamnya di barat. Kita nggak bisa membalikan itu. Terbit dari barat sekarang nggak bisa. Kemudian bahwa matahari itu, matahari dan bulan itu sebagai alat perhitungan. Disebutnya sebagai hisab. Hisab itu perhitungan waktu. Karena matahari dan bulan memiliki garis edar gitu. Ya, kita lihat surat 6 ayatnya 96. 696. Saya baca ya, Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ya. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan, hisab atau husbanan. Jadi matahari dan bulan dijadikan sebagai dasar perhitungan. Karena apa? Karena dia memiliki garis edar. 21 ayatnya 33, Bu. Saya lanjut ya. Ya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Iya. Masing-masing keduanya beredar pada garis edar. Alakin yasbahun. Jadi yasbahun itu artinya beredar, Bu. Tasbih. Yasbahun kan bertasbih. Halo? Bapak Ibu, suara saya jelas, Bu? Nah, ya. Jelas. Oke. Jelas. Jadi yasbahun itu bertasbih. Bertasbih diartikan beredar. Bertasbih itu mengarungi garis edarnya gitu. Ya, seperti atom juga bertasbih di garis edarnya, Bu. Matahari dikelilingi bumi, bumi berputar bertasbih. Bulan mengitari bumi, berarti bulan juga bertasbih di garis edarnya gitu. Yasbaun itu beredar atau berjalan di relnya gitu. Namanya bertasbih. Kemudian masih di poin 1 ya, bahwa tadi matahari sebagai dasar perhitungan waktu. Matahari itu terbit di timur dan terbenam di barat. Matahari juga sebagai matahari bulan sebagai hisab perhitungan karena dia memiliki garis edar. Nah, matahari juga disebut sebagai bersinar. Jadi matahari itu dia. Matahari bersinar gitu. Nah, kita lihat suratnya 10 ayat 5. 10 ayat 5. Mangga Bu Aka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Tini. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya,
dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Huwaladzi ja'ala syamsa diya'an. Dialah yang menjadikan asyamsa, syamsa, matahari, diya'an, dia itu artinya bersinar, bulan bercahaya. Ya, jadi lagunya salah tuh. Jadi yang bersinar bukan rembulan, yang bersinar itu mentari atau matahari. Maka masih ingat lagunya? Itu keliru lagunya itu. Nggak baca ayat tuh. Nama saya pakai dia, berarti bersinar. Lagunya Diaka tuh bersinar tadi. Ya kan lagunya gitu Bu. Lagunya diralat itu lagu siapa ya? Lagu dangdut si lama. Rembulan bersinar lagi. oh yang ini. Rembulan mah bercahaya Mas Bro. Yang bersinar tuh matahari. Ya, gitu. Nah, itu mah sampingan. Jadi dia yang menjadikan matahari diaan tuh bersinar. Wal qamara nuron, dan bulan bercahaya. Kalau cahaya hanya pantulan. Diaan, nah, matahari itu diaan, tapi diaan juga berarti nuron juga. Nuron. Nah, nuron itu cahaya. Nah, sekarang gini, kan gini ya. Matahari itu diaan ya. Matahari bersinar. Matahari itu diaan, oke? Ya. Nah, sekarang arti diaan itu apa? Ini kan matahari diaan, wal qamara nuron. Ya. Matahari diaan, bulan nuron kan gitu ya? Ya. Nah, adakah hubungan antara bulan dan matahari? Ada. Nah, kita sekarang cari tahu arti diaan di ayat yang lain. Nah, kita lihat suratnya, surat 21 ayat 48. Silakan lanjut buat Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang takwa. Diaan artinya apa, Bu? Bersinar. Di situ. Di ayat ini. Di ayat ini penerangan. Penerangan. Nah, penerangan ini apa, Bu? Apa yang jadi penerangan di ayat ini? Yang jadi diaan itu apa? Yang jadi diaan adalah tuh Kitab. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat. Oh, kitab Taurat. Ya, wadiaan dan penerangan. Jadi diaan di ayat ini wujudnya Penerangan. kitab. Berarti matahari adalah kitab. Kenapa? Karena matahari diaan kan? Matahari kan menerangi, Bu. Sekarang kalau Ibu pergi keluar, ya listriknya padam, terang apa benderang, Bu? Gelap. Kenapa? Mataharinya nggak keluar sinarnya, kehalangin bumi. Jadi matahari itu menerangi. Tadi kan doanya gitu di depan saya. Ya Allah, ya Robbi, terangi hati kami dengan hidayahmu, sebagaimana engkau menerangi bumi dengan sinar matahari. Jadi, penerangan kitab kepada manusia itu seperti penerangan matahari kepada bumi. Nah, orang yang tidak punya kitab seperti orang tinggal di bumi, nggak ada matahari. Gelap gitu bahasanya. Makanya di sini kitab itu juga diaan. Oke, nah kita lihat lagi di suratnya 28:71. 28 ayatnya 71. Silakan Bu Akan.
Terus bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Nah, katakanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukku malam. Ketika malam kan nggak ketemu sinar matahari kan? Gelap berarti. Jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang? Nah, sinar terang itu berarti ketika malam tidak ada apa, Bu? Tidak ada cahaya. Tidak ada matahari. Tidak matahari. Iya, kan matahari itu diaan. Matahari itu bersinar terang gitu kan? Jadi matahari itu diumpamakan dengan kitab. Kitab itu menerangkan, menerangi hati. Seperti matahari menerangi bumi. Ketika tidak ada matahari, maka jadi gelap kan gitu. Nah gitu. Nah, pertanyaan berikut, kalau jika matahari itu bersinar menerangi, kitab juga menerangi. Nah, menerangi bahasa Qur'annya juga nur, Bu. Oke. 2435. 2435. Ibu Yani, silakan Bu Yani. Ya, Bu. Dibaca yang di blok aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Tahan dulu. Lihat Arabnya ya. Allahu nur. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu nur. Artinya apa? Cahaya. Allah cahaya langit bumi. Allah yang menerangi dengan cahayanya kepada langit dan bumi. Kalau Allah itu yang memberi cahaya, menerangi langit bumi, makanya nanti Bapak Ibu jangan buruk sangka dulu. Kalau di Quran nanti diterangkan ada orang yang menyembah matahari. Ya, matahari beneran apa simbolis? Simbolik. Karena Allah adalah cahaya. Allah nur, Allah pemberi cahaya yang menerangi langit bumi. Yang menerangi bumi apa, Bu? Matahari. Nah kan matahari. Ya. Di sini Allah yang menerangi langit dan bumi. Lah, yang menerangi kan tadi matahari. Nah, berarti ada apa? Ada hubungan apa Allah dengan matahari? Nanti kita sampai ke pembahasan berikut. Matahari sebagai metafora. Ya, gitu. Karena nanti ada kisah ada orang yang menyembah matahari. Kenapa menyembah matahari? Matahari itu menerangi, bersinar. Nah, yang menerangi langit bumi itu adalah Allah kan? Gitu. Oke. Jadi matahari itu diaan. Diaan itu artinya bersinar atau menerangi atau sinar terang sama. Dan sinar terang itu juga atau yang menerangi itu juga adalah Allah itu sendiri. Nah, bulan bercahaya. Bulan bercahaya maknanya bulan memantulkan sinar matahari. Disebutnya bercahaya. Nah, nanti di Quran dijelaskan matahari itu metafora dari Bapa. Komaro, bulan, metafora ibu. Jadi ibu itu memantulkan cahaya Bapa. Ibu Bapak kan? Gitu. Jadi kalau ibunya cemberut, ditanya aja bapaknya. Kenapa buat Iya. gitu ya? Ya? Tangi bulan ya. Enggak, bulan itu ibu. Memantulkan cahaya Allah. Iya. Kang Iip. Amin. Enggak, kalau dimatiin lampunya gelap lebu tuh. Masih kelihatan ya?
Jadi Tuhan Bapak, Tuhan Ibu terjawab ya Pak ya? Iya kan, makanya ada orang yang memanggil Tuhan Bapa. Iya. Tuhan Bapa. Karena Bapa itu mewakili matahari, Bu. Matahari kan bersinar, menerangi. Nah, Allah jangan menerangi. Jadi jangan buruk sangka kepada istilah, Bu. Ya, Tuhan Bapa. Iya, kenapa Tuhan Bapa? Ada Tuhan Ibu kan? Iya. Iya. Ibu, mana yang bilang Tuhan Ibu? Ada, Bu. Ada ya? Tuhan Bapa Iya. dan Ibu kan gitu. Oke, nggak apa-apa. Apa tadi poinnya? Matahari itu diaan. Arti dia itu bersinar atau menerangi. Bulan bercahaya. Nah, cahaya itu memantulkan sinar matahari. Nah, nanti di Quran dijelasin metafora matahari itu bapak, gitu, ayah. Ya, ibu itu bulannya. Jadi ibu memancarkan atau memantulkan sinar dari ayah atau dari bapak, Bu. Jadi kalau ibunya berseri-seri, nah, lihat aja suaminya siapa, Bu. Gitu. Tapi kalau istrinya cemberut, lihat suaminya, oh galak, pelit lagi, ya gitu, Bu. Pantulan aja, Bu. Teh Mai senyum terus kok. Selalu. Teh Mai banyak senyum. Aduh, ampun. Iya, tapi nanti godaannya dari bintang, Bu. Oh, gitu. Bintang Iya. anak. Iya, Bu. Referensinya nanti ya? Ya nanti, bentar. Ini kan masih menjelaskan matahari beneran. Oke, jadi itu ya, Eta. Masih cerita matahari ya. Iya, baru awal. Bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan ditetapkan manjilahnya. Manjilah itu garis edar. Kenapa? Agar kita dapat membuat perhitungan waktu. Ya, coba kita lihat lagi 10 ayat 5-nya ya. 10 ayat 5 tadi, diulang lagi ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah. Manzilah itu garis edar, tempat-tempat bagi perjalanan, agak itu garis edarnya. Perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi waktu bisa dihitung, baik maju ataupun mundur, Bu. Gitu ya. Makanya kemarin kita cerita bumi bisa dihitung umurnya berapa. Karena ada perhitungan waktu dari peredaran bulan itu terus mundur. Dan tidak berubah, kan segitu aja. Allah menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Jadi waktu bisa dihitung sejak diciptakannya langit dan bumi atau sejak diciptakannya matahari dan bulan gitu. Ada bulan, ada matahari, berarti sudah bisa dihitung waktu. Dan bumi kan belakangan daripada matahari usianya, Bu. Jadi matahari itu usianya lebih tua dari bumi. Ya, sementara perhitungan waktu sudah bisa dihitung sejak terciptanya matahari, gitu ya, bahasanya gitu. Gimana sih, Pak? Hah? Cara ngitungnya gimana tuh? Cara ngitungnya ya ada ilmunya sendiri lah. Ada ilmunya ya, baik. Namanya ilmu falak, ilmu hitung namanya. Oke, kemudian apalagi poinnya? Ya, jadi barusan udah. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Kemudian masih bicara matahari. Garis edar matahari dan bulan itu tidak mungkin terbalik-balik, nggak mungkin ketukar. Tidak mungkin ketukar garis edar matahari dan bulan. Siang tidak bisa mendahului malam, malam tidak bisa mendahului siang. Kenapa? Karena mereka beredar menurut perhitungan, ya. Ya, itu di surat Yasin 36 ayatnya 40. 36 ayat 40. Bu Yani terusin, tadi sepotong bacanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
Iya, masing-masing sudah beredar pada garis edarnya. Tidak mungkin matahari mendapatkan bulan karena beda jalurnya, Bu. Ya, ketika matahari mendapatkan bulan, udah bulannya hilang tuh disedot matahari, Bu. Beradu. Ya udah selesai ceritanya. Nah, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Iya, masing-masing sudah beredar pada garisnya gitu. Nah, ketika keluar dari garis edar yang terjadi adalah kehancuran. Nah, manusia itu kan begitu, Bu. Kadang-kadang suka nyeleneh keluar dari garis edarnya. Katakan aja ya. Iya, sekarang gini. Orang berkendaraan kan ada garis edarnya, Bu. Kalau di kita ya, berarti jalur kiri ngambilnya. Kalau di luar negeri kan jalur kanan ngambilnya. Nah, ketika salah satu mengambil keluar dari jalur, Bu, kan tabrakan dengan yang lain. Iya. Nah, jadi banyaknya terjadi bencana karena tadi ketika keluar dari garis edarnya. Garis yang ditentukan ya, Kang? Iya, kalau semuanya berjalan di garis edar, semuanya baik-baik saja. Nah, itu yang pertama ya, bahwa matahari sebagai dasar perhitungan waktu. Yang kedua, poin 2 nih. Tadi nggak, poin 1 banyak ya itemnya. Poin 2, apa yang harus dilakukan ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam? Apa yang mesti dilakukan ketika matahari terbit ataupun terbenam? Sebelumnya, bukan gini. Sebelum terbit dan sebelum terbenam. Jangan telat maksudnya, yang terlambat. Kita lihat surat 50:39. 50 ayatnya 39. Pak Gunju, silakan Pak Gunju. Ada tadi Pak Gunju ya? Ada tadi. Mana hilang? Ada nih ininya sih. Kalau gitu Ibu Asih. Mangga Ibu Asih. Udah nongkrong dari tadi, paling duluan datang, Bu. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, diperintahkan bertasbih. Tadi bertasbih itu apa tadi, Bu? Mengikuti garis edarnya. Nah, jadi menetapi garis edar, berjalan di garis edar. Atau juga bisa berarti mengarungi garis edarnya, Bu. Bertasbihlah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Apa maknanya? Beraktivitas untuk yang sesuai dengan. Iya kan, bahasanya gini. Kalau kita tidak, kan tadi matahari dan bulan adalah dasar perhitungan waktu. Ketika kita berdiam, apa matahari diam, Bu? Ya. Kalau kita diam nggak ngapa-ngapain, matahari bulan diam nggak? Enggak, dia makan muter terus, Bu. Bahasa kita gini. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu, menggunakan waktu, maka waktu seperti pedang akan menggilasmu gitu. Iya, iya. Itu maknanya gitu. Iya. Dan bertasbih. Ya. Bertasbih ini itu kan banyak orang yang suka memaknainya letterlock ya, bertasbih aja begitu ya. Membaca-baca subhanallah gitu. Iya. Bukan. Itu boleh ya, Kang, tapi bertasbih itu tidak diam, tidak seperti matahari terus berjalan aja, Bu. Terus beraktivitas ya. Terus beraktivitas pada garis edarnya sesuai dengan job, sesuai dengan bawaannya, kedudukannya, keadaannya, terus berbuat gitu. Kenapa ketika kita diam udah kegilas tuh, Bu, bahasanya gitu. Makanya bertasbih sebelum terbit, sebelum terbenam gitu. Bahasanya jangan nunggu waktu, ya jalani aja waktu itu. Jalani terus. Iya, lakukan sesuatu. Tuh kan. Gitu.
Ya, itu bahasanya harus bertasbih sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Yang ketiga, matahari juga tadi dikatakan di pertama di awal sebagai kalimat metafora. Jadi matahari itu kalimat metafora, Bu. Nah, kita lihat metaforanya seperti apa. Suratnya 12 ayat 4. Silahkan 12 ayat 4. Ya, masih saya, Bu. Ya, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Kata mataharinya ya. Ya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi. Idh qala Yusufu li abihi ya abati ini ro'aitu. Ro'aitu itu bukan bermimpi, Bu. Ro'aitu itu melihat dalam pikiran. Oh. Ya, jadi melihat dengan cara berpikir. Dari kata ro'aya, ro'yu itu pikiran. Kalau ro'aya itu berarti berpikir. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku berpikir, melihat dalam pikiranku." Apa yang dia lihat? 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, apa makna 11 bintang, matahari, dan bulan di sini? Ini kalimat metafora. Di mana penjelasannya? Ada di ayat 99. Nah, coba lihat. Silahkan, Bu. Bu Asik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." 100-nya. Dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Tahan. Tadi di pikiran Yusuf yang sujud siapa, Bu, disebutnya? Matahari, bintang, dan bulan. Dan bulan, 11 bintang, bulan, dan matahari. Nah, ini yang sujud siapa di sini? Bapak ibunya. Nah, jadi matahari siapa? Bapak ibunya. Nah, bulan dan matahari itu bapak dan ibunya, Bu. Ibu dan bapaknya. Oke. Terus? Ini masih metafora juga ya? Sujud pada ibu bapaknya ya? Iya, matahari itu kalimat metafora untuk menyebut seorang bapak. Jadi matahari itu metafora dari ayah atau bapak, Bu. Kalau bulan itu metafora dari ibu. Ayah matahari, ibu rembulannya gitu. Kan Yusuf melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud. Nah, di ayat ini semuanya kan gini. Dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana dan mereka semuanya merebahkan diri sujud kepada Yusuf. Ya. Matahari yang di ayat sebelumnya tadi adalah ayahnya, bapaknya. Bulan adalah ibunya gitu loh, Bu. Oke. Kan gitu ya? Ya. Nah, terus? Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah tabir melihat dengan pikiran." Langsung. Iya, nggak apa-apa. Inilah tabir melihat dengan pikiran yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah Saitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku,
Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, jadi rembulan metafora dari ibu, matahari metafora dari bapak, 11 bintang metafora saudara-saudaranya. Saudara-saudara. Kan 11 bintang. Nah, kenapa 11? Kan bapaknya Yusuf itu punya anak 12. Siapa satu lagi, Bu? Yamin. Kan Yusuf. bapaknya Yusuf Iya. punya anak 12. Yang sujud ke Yusuf 11. Satu lagi kemana? Yusuf. Kan Yusufnya. Yusuf ya. Ya, Yusufnya. Yusufnya gitu. Jadi 11 bintang adalah 11 saudaranya. Gitu. Nah, ini kan bahwa matahari sebagai kalimat metafora untuk posisi ayah atau bapak, Bu. Nah, bulan kalimat metafora untuk posisi ibu gitu. Nah, bintang 11 bintang itu kalimat metafora untuk posisi saudara-saudaranya Yusuf. Nah, gitu bahasa gampang itulah. Iya. Ya, gitu. Kalau matahari itu bapak, ya kan tadi matahari bersinar. Dia itu bersinar. Bersinar menerangi, Bu. Menerangi. Tapi nurnya keluar dari mana, Bu? Dari ibu. Bingung. Jangan gandeng alisnya. Sepul. Balik lagi. Coba lihat ayat yang sebelumnya. Kan gini. Waladhi ja'ala syamsa diya'an. Oke? Dia yang menjadikan matahari bersinar. Dan bulan sebagai nuron. Bulan bercahaya. Ya. Jadi sinar matahari dipantulkan oleh bulan. Nah gitu, Bu. Nuronnya kan keluar dari bulan, dari ibu. Iya. Nah, bahasa lainnya gitu. Jadi sinar matahari itu harus bisa dipantulkan oleh ibunya gitu. Makanya antara matahari dan bulan ini sepasang. Ayah dan ibu. Nah, ketika matahari dan bulan nggak kompak gimana, Bu? Redup. Jadi redup. Gerhana, bumi kegelapan gitu. Jadi bahasanya gini, kalau terjadi clash, bentrok antara ayah dan ibu, ya yang bermasalah siapa, Bu? Efeknya. Anaknya. Nanti ke anak-anaknya, Bu, efeknya. Ya. Bahasanya gitulah. Makanya anak juga mesti cukup disinari ayah dan ibu. Terangi ibu gitu, Bu. Harus cukup. Nah, gitu bahasanya gitu lah. Iya. Oke, itu yang ketiga. Ketiga ya. Yang keempat sekarang. Yang pertama apa tadi? Matahari sebagai dasar perhitungan waktu. Yang kedua, harus bertasbih sebelum terbit matahari dan terbenamnya. Yang ketiga, matahari sebagai kalimat metafora dari posisi ayah. Nah, ibu, itu metafora posisi ibu. Bulan metafora untuk posisi ibu. Kalau bintang saudara ya tadi. Yang keempat, bahwa matahari itu sebagai titik tolak atau langkah awal pencarian Tuhan atau pengenalan Tuhan, Bu. Oh gitu. Iya. Anak itu mengenal Tuhan yang pertama kan diajarin bapaknya dulu. Itu enggak? Kadang-kadang ibunya juga. Ya kalau bapaknya ngerti, kalau nggak ngerti, ya udah sama-sama nggak tahu. Jadi ayah kan tadi matahari sebagai titik tolak atau langkah awal mengenal Tuhan. Nah bahasanya apa tadi? Kalau matahari itu ayah, Bu, berarti di bawah bimbingan dia mengenal Tuhan itu kan lewat dia gitu. Jadi ayah punya kewajiban, punya tugas memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya.
Ya kalau dia udah kenal Tuhan, kalau nggak kenal, Ya, kalau dia gimana ngajarinnya, Bu? gimana ngajarinnya ya? Nah, makanya si ayah harus bersinar. Seperti Allah menyinari menyinari langit bumi. Nah, kita lihat ayatnya. Nah, surat 6 ayat 78. Ini udah mulai metafora nih. 6, 7, 8. Ayah memang besar banget ya Kang berarti. Ya? Peran ayah memang besar sekali ya. Iya. Ya sama bulan juga, Bu. Iya, semua dua-duanya ciptaannya Iya. secara seimbang ya kan? Seimbang dan sepasang ya. Sepasang. Gitu. Kalau gitu sekarang gantian ya. Monggo. Boleh saya, Bu? Saya ya. Mangga. Ya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 78. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Sebelum lihat matahari, dia lihat bulan kan? Sebelum lihat bulan, dia lihat Bintang. bintang. Nah, kalau kita mundur ayatnya, Bu. Nah, yang pertama dilihat adalah bintang dulu. Coba baca dari sini, Bu. Ya. Oke. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Nah, Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." bintang tadi metafora siapa, Bu? Anak-anak. Saudara. Berarti anak kan? Ya. Nah, jadi pada perjalanannya, Bu, itu saudara yang jadi Tuhannya. Kenapa? Nah, kalau ada anak bersaudara gitu kan, Bu, yang gendong kakaknya, yang nyuapin kakaknya, yang nganter ke sekolah kakaknya, yang ngajakin main kakaknya, ibunya masih sibuk nyuci, masak. Yang ngasuh adanya siapa, Bu? Kakaknya. Sehingga saudaranya itu si kakak dianggap sebagai Tuhan dia, Bu. Tapi kan kakaknya nanti kalau udah gede lepas juga. Tempat bergantung kakak. Nggak bisa diikutin terus menerus kan? Apalagi udah punya keluarga, dia nggak bisa nguntil terus, Bu. Udah gede mah. Udah gede. Oh, kalau makanya tadi Ibrahim bilang, "Inilah Tuhanku." Ternyata bintang juga tenggelam, Bu. Ada masanya lah gitu. Nah, saya tidak suka yang tenggelam. Ternyata kakak tidak bisa dijadikan sandaran kan? Berarti bukan Tuhan. Nah, bintang bukan Tuhan. Terus? Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Nah, setelah berlepas dari bintang, dia menganggap bulan itu Tuhannya, Bu. Berarti kembali ke ibu kan? Ke ibu. Lah, ibu kan ada masa tuanya, tidak selamanya bisa gendong kita, Bu. Berarti bukan. Bulan bukan Tuhan. Kenapa? Dia juga ada terbenamnya juga. Oke. Terakhir, kemana, Bu? Matahari kan? Tadi. Matahari. Ini lebih besar. Lebih kuat. Ternyata matahari juga terbenam. Nah, dia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Nah, terus Tuhannya siapa, Bu? Tapi ini kan langkah namanya. Batu loncatan namanya, Bu. Jadi orang mengenal Tuhan lewat saudaranya dulu, mengenal Tuhan lewat ibunya dulu, mengenal Tuhan lewat ayahnya dulu. Lama-lama dia mesti nyari sendiri. Gitu, Bu. Nah, ya begitulah gitu. Nah, sama dulu nasihat almarhum Bapak saya begitu, Bu. Nasihat terakhir gitu. Jadi saya disuruh nyari sendiri akhirnya, Bu, walaupun udah diajarin dari kecil. Nah, pertanyaan terakhir sebelum meninggal ditanya, "Nak, kamu udah kenal Allah apa belum?" Jadi pertanyaan terakhir itu, Bu. Nggak bisa jawab lah. Nah, maka sejak itu saya mencari tuh.
Lepas dari saudara, lepas dari ibu, lepas dari ayah. Ya udah sekarang nyari pencarian gitu. Jadi matahari sebagai titik tolaknya. Bahasanya gitulah ya. Oke, yang keempat ya. Yang kelima sekarang, Bu. Matahari juga berfungsi sebagai petunjuk arah. Petunjuk arah. Jadi ngarahin namanya, Bu. Ngarahin tapi bukan maksain. Mengarahkan. Ya, mengarahkan gitu. Petunjuk waktu. Termasuk petunjuk arah. Mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Supaya ya bahasanya anak-anaknya tidak salah arah. Nah, kita lihat matahari sebagai petunjuk arah timur, barat, utara, selatan. Kita lihat 18 ayatnya 17. Nah, 18 ayatnya 17. Mangga Bu Ami dilanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 ayat 17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Apa maknanya, Bu? Bahwa matahari terbit di sebelah kanan dan terbenam di sebelah kiri. Berarti posisinya si orang ini menghadap ke mana, Bu? Utara. Kan terbit dari sebelah kanan, terbenam di sebelah kiri. Utara kan? Matahari terbit dari mana? Timur. Timur, Ya. terbenam? Barat. Nah, matahari terbit dari sebelah kanan, terbenam di sebelah kiri. Berarti posisinya ngadep kemana? Utara. Ke utara berarti. Iya, utara tadi. Ya. Nah, apa maknanya, Bu? Terusin dulu. Terusin dulu lah, nggak apa-apa. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk. Ini petunjuk. Salah satu petunjuknya gini, Bu. Bahwa kalau kita membangun gua itu apa, rumah ya? Udah jangan dibongkar lagi kalau belum. Jadi membangun gua itu kan tempat tinggal, Bu. Iya. Jika membangun rumah atau mencari rumah, maka yang baik itu tidak menghadap ke timur atau ke barat. Jadi posisi mataharinya terbit dari kanan, terbenam di timur. Jadi rumahnya ngadepnya ngalor atau ngidul, Bu? Utara. Ngalor atau ngidul kan? Iya, ngalor ngidul. Iya. Kalau nggak langsung kena gitu, atau nanti sore kena, Bu. Kan panas belum itu. Iya. Tapi kalau dari ngalor ngidul kan ada matahari tapi tidak langsung nyorot gitu, Bu. Betul. Bahasanya gitu. Karena matahari dari kanan, terbit di kiri atau sebaliknya. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika bulan itu sampai di akhir waktu, bentuk simbolan tadi, Bu, ketika dia sampai di ujung, itu garis apa lengkung, Bu? Lengkung kan? Sabit namanya, Bu. Itu petunjuk apa, Bu? Jadi bulan itu datar apa bulat, Bu? Bulat.
Bulat. Kalau bulan bulat, mataharinya Bulat juga. bulat juga, buminya Bulat juga. Bulat. matanya bulat juga ya. Hmm. Iya, tapi nggak apa-apa. Ada orang meyakini bumi datar, ya nggak apa-apa. Berarti bulannya sudah datar dong. Siapa sih yang itu? Ya? Enggak, setahu. Habis pikir udah ketahuan dari langit aja dari ini. Ya udah. Tapi gimana tuh, Bu? Makanya aku bingung. Kok ada ya? Kok bisa ya? Memahami, meyakini bumi datar gitu. Gimana ceritanya ya? Iya, iya. Bulan sabit itu kan nggak datar, Bu. Itu kan lengkung kan? Iya, iya. Ya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Bahwa matahari sebagai petunjuk arah. Mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Oke, lanjut yang nomor berapa sekarang? 6. Masih nomor 5. Matahari sebagai petunjuk arah. Ya. Bahwa sinar, ini masih di 5 ya. Hmm. Masih di petunjuk arah. Bahwa sinar matahari itu juga sebagai petunjuk atas bayang-bayang. Gini, bayang-bayang itu juga bisa dijadikan petunjuk waktu. Ya sekarang orang kalau lihat waktu pakai jam gampang. Zaman bahula, ibu pergi ke India. Ibu pergi ke India. Nah, itu ada monumen sejarah petunjuk waktu itu bangunan, Bu. Jam sekian lewat sekian ada tuh di tugu itu tugu. Iya. Nah, kalau orang tua kita dulu kalau ingin cari waktu, dia bikin tugu, ditaruh apa namanya tuh di tengah-tengah tongkat kan? Itu ngitung waktunya gitu, Bu. Seberapa lebar panjang itunya bayangannya tuh. Iya. Dihitung lebih sekian itu. Nah dulu orang pakai batu, pakai monumen gitu. Jadi bayang-bayang matahari itu juga bisa dijadikan petunjuk waktu. Yeah. Cuman repotnya kalau lagi mendung, hujan, Bu. Iya, karena nggak ada bayang-bayang kalau hujan. Nah, tapi kan tidak setiap hari hujan kan gitu. Nah, coba lihat suratnya 25 ayatnya 45 ya. 25 ayat 45. Bu Ratna, belum kedengaran nih Bu Ratna, mangga. Makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 45. Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Ayo. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Robmu? Rob itu hukum sebab akibat, Bu. Robaba ya. Apakah kamu tidak memperhatikan Robmu? Nah, Rob berarti hukum sebab akibat yang terjadi di alam ini, Bu. Bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Itu kan berarti matahari jalan, Bu. Nah, itu kan. Ya. Kapan panjang, kapan pendek. Nah, panjang pendeknya bayang-bayang itu juga petunjuk. Ya, petunjuk waktu. Petunjuk waktu. Nah, kita sekarang tidak ngalamin. Zaman dulu kan begitu ngitungnya. Makanya sekali-kali perlu ke situs-itu, Bu. Situs tugu perhitungan waktu. Di kita ada nggak, Bu? Ada tuh yang batu, yang stone itu tuh, Bu. Gimana yang Stonehenge itu di India juga ada tuh. Orang-orang dulu juga sudah menghitung itu, Bu. Iya. Piramida itu juga salah satu fungsinya adalah menghitung waktu. Termasuk piramida Giza. Ya, piramida Khufu yang di Mesir itu apa ya? Gitu. Ada tuh untuk menghitung waktunya ada. Dia menghendaki. Nah, kemudian, kalau Dia menghendaki nih, dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Berarti matahari diam loh, Bu. Iya ya. Matahari diam kan bahaya juga, repot. Kan yang lain jadi gelap. Iya, makanya. Mataharinya Makanya semuanya kan berjalan beredar. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Di mana posisi matahari itu menunjukkan waktu jam berapa, gitu, lewat berapa. Nah, dulu orang-orang menentukan waktu lewat itu jam matahari namanya. Ya, jam matahari.
Jadi dari dulu Allah sudah ngasih tahu, udah canggih lah sekarang. Ya, cuman sekarang kita nggak tahu waktu. Dulu orang belum punya alat menentukan waktu, Bu. Tapi orang tahu waktu. Nah sekarang alat waktu perhitungan itu udah canggih. Cuman kadang-kadang kita juga nggak tahu waktu. Nggak tahu jadwal. Nah, kita aja yang lalai. Nah, juga dikatakan bahwa matahari sebagai saroja. Bukan saroja lagu saroja itu. Ya, matahari itu sebagai saroja. Nah, kita lihat Bu, 7116. 7116. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Nah, kalau bulan tetap nuron posisinya di sini. Cahaya, wajah ala syamsa, dan menjadikan matahari sebagai siroja atau saroja. Siroja itu pelita. Pelita ya. Apa maksudnya? Apa makna siroja? Kita lihat di di 2561 ya. Coba lihat 25 ayatnya 25 1. Ada kata sirojan ya? Ada siroja. Monggo dibaca dulu. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Fiha siroja. Di sini artinya apa siroja? Fiha siroja. Tabarakalladzi, maha suci Allah yang menjadikan di langit burujan gugusan bintang-bintang. Burujan itu gugus bintang. Jadi ada gugus bintang. Ya, ada gugus. Jadi ada gugus bintang-bintang, ada gugus bintang. Beda ya, Bu ya? Gugusan. Jadi ada gugusan bintang, ada gugus bintang-bintang. Nah, kalau gugus bintang-bintang itu galaksi. Tapi kalau gugus bintang itu berarti di atasnya tuh super cluster. Ya. Karena kan gugusannya banyak. Ya, karena banyak gugusannya. Kalau gugus bintang-bintang itu satu galaksi, Bu. Iya. Nah, sekarang kalau gugus bintang itu super cluster di atasnya berarti. Wa ja'ala fiha, dan Dia menjadikan juga padanya matahari. Nah, sirojan diartikan matahari sini, Bu. Wa ja'ala fiha sirojan, dan dijadikan di dalam gugus bintang itu matahari. Bulan yang bercahaya. Wa qamara muniron, dan bulan bercahaya. Nah, posisi bulan tetap nuron dari tadi. Nah, cuman sirojan di sini diartikan matahari. Apa maknanya, Bu? Apa maknanya? Dalam satu galaksi banyak matahari. Kan gugus bintang. Berarti galaksi adalah kumpulan bintang-bintang. Nah, bintang itu di dalamnya apa, Bu? Matahari. Jadi satu galaksi banyak bintang. Nah, bintang-bintang itu sebetulnya matahari, Bu. Oke. Kalau dalam satu galaksi terdiri dari gugus bintang, berarti kan banyak tuh bintangnya. Dan setiap bintang di galaksi adalah matahari. Setiap matahari punya tata surya, planet. Oke. Nah, matahari kita punya berapa planet di tata surya, Bu? Banyak. Banyak. Berapa? 9 apa 8? 8. Ya, lupa. Ya? Udah lupa. Kumaha. Bumi kan planet ketiga dari matahari. Venus, Merkurius, halo.
Apa ngejepret apa, Neng?